Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Husaini. Saya di sini akan mengambil data tentang penelitian saya yang berjudul Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam syair solawat Hadroh Busroh Lana di Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Adapun metode penelitian ini pengambilan data dengan cara wawancara. Dan di sini ada salah satu anggota Hadroh yang ingin saya wawancarai. Kepada Anda, mohon untuk memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adibus Saleh. Saya berasal dari Kepulauan Meranti dan saya duduk di kelas 5. Baik, terima kasih kepada Adib telah memperkenalkan diri Anda. Dan di sini posisi Anda kelas 5 berarti menjadi yang tertua di dalam grup Hadroh. Mungkin di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu untuk pertanyaan pertama, silahkan untuk Anda menjawab semampu yang Anda bisa. Yang pertama, apa saja yang Anda ketahui tentang nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam syair solawat Hadroh Busroh Lana? Baiklah, yang saya ketahui tentang nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam syair selawat grup Hadrah Bursalana di antaranya ialah kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dan rasa syukur dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kesederhanaan dan kerendahan hati, kebersamaan dan persaudaraan, dan juga kepedulian dan kasih sayang. Baik, dari nilai-nilai pendidikan yang Anda ketahui tadi, bagaimana nilai-nilai pendidikan akhlak itu bisa tercermin dalam syair solawat? Nilai-nilai pendidikan akhlak tercermin dalam syair salawat melalui yang pertama, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena syair mengungkapkan rasa cinta dan kerinduan kepada Rasulullah yang menginspirasi santri untuk mengikuti jejak beliau. Yang kedua, rasa syukur. Syair seringkali mengandung pujian dan syukur kepada Allah yang mengajarkan pentingnya bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kesederhanaan dan kerendahan hati melalui cerita dan perumpamaan dalam syair yang menekankan pentingnya hidup sederhana dan tidak sombong. Baik, yang selanjutnya, bagaimana syair selawat tersebut memperkuat pendidikan akidah di Pondok Pesantren Nurul Hidayah? Cara syair solawat memperkuat pendidikan akidah di Pondok Pesantren Nurul Hidayah yaitu dengan memperdalam keimanan dan menanamkan keyakinan yang kuat. Memperdalam keimanan itu bagaimana bisa memperkuat pendidikan akidah? Ya, melalui lirik yang penuh dengan pujian kepada Allah dan Nabi Muhammad. Syair membantu santri dalam memperdalam keimanan dan tauhid mereka. Baik. Yang selanjutnya, apakah syair salawat bisa mengajarkan pendidikan ibadah untuk para santri di Pondok Pesantren Nurul Hidayah? Dan bagaimana syair salawat ini meningkatkan santri untuk mengajarkan pendidikan ibadah? Syair selawat dan pendidikan ibadah di Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Syair selawat bisa mengajarkan pendidikan ibadah kepada para santri dengan cara memotivasi ibadah dan juga mengajarkan tata cara ibadah. Dari dua yang kamu sebutkan tadi, motivasi ibadah dan yang satu lagi mengajarkan tata cara ibadah, bagaimana kedua itu bisa mengajarkan pendidikan ibadah pada para santri?
melalui lirik yang mengingatkan pentingnya sholat, zikir, dan doa. Syair mendorong santri untuk rajin beribadah. Oh, berarti yang motivasi ibadah itu melalui lirik melalui lirik. Terus yang mengajarkan tata cara ibadah, bagaimana caranya bisa mengajarkan pendidikan ibadah? Dengan syair yang menggambarkan tata cara ibadah dengan benar dan dapat berfungsi sebagai panduan praktis bagi santri. Baik, yang selanjutnya, bagaimana syair selawat dapat digunakan sebagai media pendidikan dalam mengajarkan nilai-nilai Islam? Di pondok seringkali diputarkan musik selawat dan musik-musik Islami. Dari musik-musik itu bisa membuat kami para santri tanpa disadari dapat menghafal dengan mudah. Berarti dengan media suara atau media audiovisual. Iya. Berarti setiap hari musik selawat itu diputarkan di Iya. asrama atau di acara-acara. Iya. Oke, baik. Dan yang selanjutnya, apakah dari syair selawat bisa menjadikan pedoman untuk kalian para santri bisa menjadi karakter yang lebih baik? Syair selawat bisa menjadi pedoman bagi kami para santri untuk membentuk karakter yang lebih baik dengan cara peningkatan akhlak. Peningkatan akhlak. Dari peningkatan akhlak yang Anda sebutkan tadi, bagaimana dia bisa menjadi pedoman bagi kalian untuk membentuk karakter kepribadian yang lebih baik? Dengan sering mendengarkan dan merenungkan syair salawat, santri dapat lebih terinspirasi untuk memperbaiki akhlak mereka, seperti meningkatkan kesabaran, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Baik, terima kasih atas jawabannya yang telah Anda berikan. Terima kasih kepada Adibus Soleh telah menjawab pertanyaan dari saya. Mungkin hanya ini pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan yang kurang paham, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.